Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Hayatul Qoryati, NIM 18231011. Di sini Kori akan membahas artikel yang sudah Kori buat, yaitu tentang etnomedis yang judulnya Pengobatan Tradisional dengan Cara Bedah Ayam di Kecamatan Kota Tangah, Padang. Yang pertama yaitu penamaan. Cara pengobatan bedah ayam ini, jika dilihat dari nama lokal, bedah ayam biasa disebut dengan badah ayam. Dan jika dilihat dari ilmu medis, bedah ayam ini sama dengan ronsen. Dan nama ilmiah dari ayam ini yaitu Gallus domesticus. Selanjutnya yaitu asal dari pengobatan dengan cara bedah ayam. Menurut dari beberapa jurnal yang Kori baca, pengobatan bedah ayam ini selain terdapat di Kecamatan Kota Tangah, bedah ayam ini juga ada di Kecamatan Kuranji, Solo, Pesisir Selatan, dan ada juga di Pulau Jawa dan Kalimantan. Bisa teman-teman lihat pada slide yaitu kolom sebelah kiri. Gambar tersebut merupakan contoh dari pengobatan tradisional dengan cara bedah ayam. Selanjutnya yaitu keistimewaan dan kaitannya dengan referensi ilmiah. Keistimewaan dari pengobatan tradisional bedah ayam ini yaitu ayam yang digunakan tidak ayam yang sembarangan, tetapi ayam yang digunakan yaitu ayam kampung. Jika kita kaitkan dengan referensi ilmiah, menurut Muqtadi dan Sugiono tahun 1992, dilihat dari kandungan dan manfaatnya, ayam kampung memang cocok digunakan dalam proses penyembuhan suatu penyakit, karena ayam kampung tersusun atas komponen-komponen bahan pangan seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, air, dan mineral. Selain itu, menurut Dewi Windiani dan Diah Ari tahun 2014 halaman 3, bila dilihat dari kandungan gizinya, daging ayam boiler dan daging ayam kampung memiliki kandungan protein yang sama besar, sekitar 37 gram per 100 gram bahan. Namun, perbedaannya ada pada kandungan lemak yang pada ayam kampung hanya memiliki 9 gram per 100 gram bahan, sedangkan ayam boiler memiliki kandungan lemak sebesar 15 gram per 100 gram. Selain itu, energi yang dihasilkan dari 100 gram ayam kampung lebih rendah sekitar 246 kcal, sedangkan energi yang dihasilkan ayam boiler sekitar 295 kcal. Selain kandungannya, ayam kampung juga memiliki manfaat yang bagus bagi tubuh kita. Menurut web ayamsehat.com, manfaat dari ayam kampung yaitu yang pertama, mempunyai protein yang tinggi yang gunanya dapat memperkokoh tulang dan menjaga kesehatan tulang anak dan ukuran tulang kaki sehingga si kecil akan tinggi. Yang kedua, mempunyai lemak yang lebih sedikit dan dapat menurunkan kolesterol. Yang ketiga, mempunyai mutu gizi yang lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini dikarenakan kandungan mineral yang terdapat di dalam ayam kampung memang lebih banyak, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu perbedaan cara pengobatan tradisional yang menggunakan media ayam dengan pengobatan modern yang menggunakan teknologi canggih, yaitu seperti ronsen. Perbedaan yang pertama yaitu cara pengobatan. Pada pengobatan bedah ayam, yaitu pengobatan nasional yang alami dan dilakukan secara turun-temurun semenjak dahulunya. Pengobatan ini masih menggunakan prosedur atau cara kerja yang manual, karena untuk melihat penyakitnya cukup hanya dengan melihat bagian dari ayam yang mengalami luka. Jika bagian dari paru-paru memar, maka orang tersebut dikatakan menderita sakit paru-paru. Sedangkan pada pengobatan modern atau ronsen, salah satu teknik pencitraan medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar atau foto bagian dalam tubuh. Prosedur ini merupakan bagian dari pemeriksaan penunjang untuk keperluan penegakan diagnosa yang lebih akurat. Yang kedua yaitu media yang digunakan. Pada pengobatan bedah ayam, dilakukan melalui media ayam, di mana penyakit dapat diketahui melalui ayam yang sudah dibedah. Sedangkan pada pengobatan ronsen, dilakukan melalui tubuh kita langsung untuk mengetahui penyakit yang terdapat di dalam tubuh kita. Yang ketiga yaitu alat yang digunakan pada saat pengobatan.
Pada pengobatan bedah ayam, alat yang dipakai cukup simpel seperti pisau dan wadah. Sedangkan pada pengobatan ronsen, dengan menggunakan alat medis dan teknologi sinar X untuk mengetahui penyakit yang ada dalam tubuh kita. Perbedaan yang keempat yaitu biaya yang dikeluarkan. Pada pengobatan bedah ayam, biaya yang dikeluarkan relatif murah karena orang pintar tidak mematokkan harganya tetapi hanya membayar dengan seikhlasnya saja. Sedangkan pada pengobatan ronsen, biaya yang dikeluarkan cukup mahal karena alat-alat yang dipakai sangat canggih dan harganya mahal. Jadi itulah yang membuat biayanya cukup mahal. Perbedaan yang kelima yaitu obat yang digunakan. Pada pengobatan bedah ayam, obat yang digunakan untuk mempercepat penyembuhan yaitu ayam itu sendiri. Tetapi ayam tersebut harus dimasak terlebih dahulu, baru setelah itu dimakan. Sedangkan pada pengobatan ronsen, obat yang digunakan untuk mempercepat penyembuhan seperti obat yang mengandung bahan kimia yang termasuk ke dalam standar pengobatan kedokteran modern. Dan perbedaan yang terakhir yaitu cara kerja pengobatan. Pada pengobatan bedah ayam, cara kerjanya itu pertama, pasien menyebutkan keluhan atau gejala apa saja yang dirasakan. Lalu orang pintar tersebut mengambil ayam yang akan dibedah. Di sini ayam yang digunakan sudah disediakan oleh orang pintar. Selanjutnya, orang pintar memegang ayam dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sekaligus doa yang hanya diketahui oleh orang pintar tersebut. Setelah itu, dengan perlahan ayam disembelih dan dibiarkan sampai ayam tidak bergerak. Kemudian, bulu ayam dibuang dan dilihat bagian organ ayam yang mengalami luka atau bermasalah lalu dilihatkan ke pasien. Terakhir, ayam dipotong, dibungkus dan diberikan kepada pasien untuk dimasak menjadi sup dan dimakan. Sedangkan pada pengobatan ronsen, pemeriksaannya menggunakan teknologi sinar X, di mana pemeriksaan ini dapat dipergunakan untuk menilai kelainan pada daerah dada khususnya paru-paru, jantung, dan tulang iga. Menurut Mukhtar tahun 2015. Menurut Whitley tahun 2005, dalam teknik pemeriksaan fototoraks dilakukan beberapa macam proyeksi pada saat penyinaran. Salah satunya yaitu proyeksi PA atau postero anterior. Dilakukan di mana sumber sinar X diarahkan dari belakang pasien dan atau lateral dilakukan di mana sumber sinar X yang diarahkan dari samping kiri atau kanan pasien. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pemeriksaan, jarak harus diperhatikan secara tepat. Pemeriksaan fototoraks pada umumnya jarak dari fokus ke film dilakukan pada jarak 150-180 cm. Jadi, itulah perbedaan dari cara pengobatan tradisional yang menggunakan media ayam atau bedah ayam dengan pengobatan modern yaitu ronsen. Baiklah, itulah penjelasan dari artikel yang saya buat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.